Akan tetapi kekuasaan ini memang mesti digenggam. Masuk surga dengan kekuasaan. 7 orang, sab'atun yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. 7 golongan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan Allah, bukan ustaz, bukan profesor, bukan doktor, bukan LC. Nan pertama dapat naungan Allah, al-imamul adil, pemimpin yang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan bupati awak adil, ketua DPR awak adil, wakil DPR adil, anggota dewan adil, karena mereka lah memperjuangkan agama dengan tanda tangan mereka. Betul? Selama tanda tangan masih laku, selama tanda tangan masih kuat, selama tanda tangan masih dipandang orang, pakailah menolong agama Allah. Betul? Setuju atau tidak setuju? Nanda setuju, angkat tangan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Perlu tak pejabat ini dibahas? Jabatan itu amanah dari Allah, betul? Kalau ada satu kepala desa yang curang dan berkhianat, maka dia bertanggung jawab terhadap satu desanya, betul? Kalau ada satu kecamatan diangkat menjadi camat, maka dia bertanggung jawab terhadap satu kecamatan, betul? Kalau ada satu provinsi diangkat menjadi gubernur, maka satu provinsi dia bertanggung jawab, betul? Kenapa Ustaz melumpek ke provinsi? Bupati sogan awak ada uang. Itulah makanya Umar bin Khattab memikul gandum, dipikulnya gandum tengah malam, mendengar nyadongau di mana orang nandak masak, di mana orang menangis, di mana orang kesusahan. Alhamdulillah, beberapa bulanan lalu di Kampar Kiri ambo ikut meletakkan tiang pancang masjid bersama Pak Haji Catur, Bupati Kabupaten Kampar. Beliau berjanji jalan ke pondok pesantren akan dibuat mulus karena dipakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita sehat, panjang umur, amanah, tidak mengkhianati rakyat, ditolong Allah Subhanahu wa taala di dunia, ditolong pula di akhirat nanti insyaallah. Amin. Ambo berani berceramah dengan pejabat-pejabat iko kini tahun 2020 berani ambo dokek dengan pejabat-pejabat Kampar ini. Kenapa? Karena kini tidak pilkada. Kalau sampai kau pilkada, oh ngeri. Awak kalau musim pilkada, begitu datang ke tempat acara, nampak tamu awak tengok tendanya warna apa. Begitu nampak kuning, wah kok Golkar. Nampak agak-agak iko apa? Gerindra nampak. Nampak ke muka abiru. Abiru kok bisa Demokrat, bisa Nasdem, bisa PAN, macam-macam. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Kampar kini aman. Betul? Aman. Akan tetapi kekuasaan ini memang mesti digenggam. Masuk surga dengan kekuasaan. 7 orang, sab'atun yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. 7 golongan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan Allah, bukan ustaz, bukan profesor, bukan doktor, bukan LC. Nan pertama dapat naungan Allah, al-imamul adil, pemimpin yang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan bupati awak adil, ketua DPR awak adil, wakil DPR adil, anggota dewan adil, karena mereka lah memperjuangkan agama dengan tanda tangan mereka. Betul? Abdul Somad berceramah, apa ada tidak setuju? Abdul Somad berceramah berapi-api. Begitu 2-3 hari sesudah itu ditelepon, Pak Panitia, berapa duit terkumpul? Alhamdulillah Bu ya, 5 juta. Tapi pejabat awak indah berceramah, indah tablik akbar, indah ada kolo suaranya, indah habis batang lehernya, cukup dengan tanda tangan.
Selesai jalan. Sap ke atas, togak menara. Sap ke bawah, selesai WC. Selama tanda tangan masih laku, selama tanda tangan masih kuat, selama tanda tangan masih dipandang orang, pakailah menolong agama Allah. Betul? Setuju atau tidak setuju? Nanda setuju angkat tangan. Bongi apa buya kau? Iko mikrofon kau suaranya ketek. Cuba kalau ambo duduk ceramah. Jamaah sekalian, marilah kita bersedekah. Bersedekah itu masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayu shadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling elok ya Rasulullah? Ummi matat, amma ambola mati ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling elok ya Rasulullah? Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Mengalir pada makam ayah hamba, mengalir pada makam amma hamba, mengalir pada makam datuk hamba. Apa sedekah yang paling elok ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang paling elok adalah saqiyul ma, memberi air minum. Maka buatkan sumur bor. Setuju? Yang paling elok memberi air minum. Yang punya duit datang kemari, buatkan sumur bor yang tak perlu dimasak lagi, langsung buka keran, anak-anak santri bisa minum. WC-WC-nya perbanyak, jangan sampai santrinya 1000 orang, WC-nya 2, ngantrinya sejauh mata memandang, terciri-ciri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya sudah, betul? Uang kayanya sudah, betul? Pejabat-pejabatnya sudah, betul? Nang keempat adalah wali murid. Wali murid, jangan kau anggap guru ini adalah lawan. Jangan anggap guru-guru itu lawan. Ini anak masukkan ke pesantren, awal bulan anak ditengok, anak ditanya, mana telinga yang dijewer guru, biar ambo lapor ke Polda. Guru kau bukan lawan awak, guru kau kawan awak, guru kau yang menyelamatkan anak awak. Betul apa salah? Jangan anggap guru ini musuh awak. Awak tidak sanggup mendidik anak-anak awak. Awak yang menyerahkan anak ke guru, guru yang mendidik anak-anak, guru yang mengajarkan minum pakai tangan kiri itu setan. Profesor, doktor minum pakai tangan kiri, di mato ambo minum pakai tangan kiri. Tak mungkin ambo ceramahin je, hei setan. Allah bisa karena biasa, disikonya dibiasakan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Go anak-anak awak pakai sorban. Pakai sorban itu sunnah. Kalau sanggup pakai sorban ikut. Kalau tak sanggup pakai sorban jangan ngejek uang bersorban. Mengejek uang bersorban berarti mengejek Nabi. Berjenggot itu sunnah. Kalau sanggup berjenggot, buat. Kalau tak sanggup jangan ngejek uang berjenggot. Ambo menengok uang bentuk kambing menengok. Oh, jadi uang sabi ambo kok kambing dek ambo berjangwi. Iya. Waang tak berjangwi bentuk berkelailah orang gara-gara iko. Oleh sebab itu awak jago, jangan ejek sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersorban, betul? Nabi berjangwi, betul? Nabi berjubah, betul? Maka orang yang bersorban, orang yang berjangwi, orang yang bersorban, orang yang berjubah adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak sanggup, ikut. Kalau tidak sanggup, jangan ejek. Kau sudah tak sanggup, mengejek-ejek pula. Ustaz Abdul Somad kenapa tidak berjanggut? Panjang ceritanya, nanti kita bahas. Man ahya sunnati, siapa yang mengikuti sunnahku, siapa yang mengikuti sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku. Man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga. Anak-anak awak disiko, dididik untuk mengikut sunnah Rasulullah. Siapa nan majaunya? Yang mengajarnya adalah guru-guru bapak dan ibu
Guru. Bapak ibu guru bukan karyawan, mereka bukan pegawai, mereka bukan PNS, mereka bukan pegawai kantor Pemprov, Pemda, Pemko. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mewakafkan hartanya, mewakafkan nyawanya, mewakafkan suaranya. Tak sanggup kita gaji mereka dengan uang yang sekolah yang kita berikan. Jangan memandang guru remeh-temeh. Jangan memandang guru. Bapak, ibu, nikah, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Kolo dua boleh. Tapi yang mendidik mereka siapa? Yang mengajarkan masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang mengajarkan makan pakai tangan kanan. Yang mengajarkan doa Allah mabarik lana. Yang mengajarkan Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Yang mengajarkan pakai jilbab. Yang mengajarkan tutup aurat. Mereka adalah guru. Hormati guru. Cium tangan guru tuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Menangislah wali murid mencium tangan guru. Terima kasih Pak Guru. Ibu kok nangis? Ambo ndak bawa duit bayar uang sekolah. Rupanya terlambat 3 bulan. Dia anak mau ujian. Oleh sebab itu maka ini penting ambo sampaikan, karena sekarang guru-guru banyak terjebak dengan aturan-aturan. Iko ndak bisa dihitung berapa kali tangan kau dipukul pakai batang sapu. Kami dulu sekolah bukan pakai roll, bukan pakai rotan, batang sapu Pak, batang sapu Bu, dipukulkan. Kepala kau diantukkan ke papan tulis. Kalau Pak, ambo tidak dendam dengan guru-guru ambo, sekedar ringek aja. Pak, batang sapu. Rambut asal panjang, dulu di sekolah tak boleh rambut kau panjang, asal panjang lebih ditarik. Dan menarik itu namanya Ustaz Abdul Latif. Sampai hari ini di mana ambo berceramah, pahala ceramah ambo mengalir ke makam guru-guru ambo. Itulah hebatnya guru. Oleh sebab itu guru-guru, jangan kalian berkecil hati. Walaupun kalian diejek dan dicaci, kalian mungkin diremeh-temehkan, disepelekan, pahala anak-anak ini mengalir ke makam kalian. Wahai pejabat, wahai pegawai, wahai orang hebat, belum tentu mengalir kepada kalian. Tapi orang-orang yang mengajar, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Khairukum, yang paling mulia man ta'allamal Qur'an, orang yang mengajar Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Murid-murid sudah, orang kaya sudah, pejabat sudah, guru sudah. Siapa yang belum lagi? UAS. UAS tak perlu diceramahi. UAS itu ujian akhir semester. Yang terakhir adalah jangan angkuh, jangan sombong. Kita semua tadi, di antara yang semua tadi, wali murid, santri, pejabat, orang kaya, guru, semuanya itu akan dinilai keikhlasan. Insya Allah yang hadir di sini semuanya ikhlas. Amal awak yang tak ikhlas macam debu dihembus angin. Letakkan ke tapak tangan, diembui kuek-kuek. Ada yang tersisa? Tidak ada. Wali murid masukkan anak, kalau tak ikhlas anak tidak akan berkah. Anak-anak ngapal Quran, kalau tak ikhlas hafalannya tidak akan berkah. Pejabat menolong, beramal, kalau tidak ikhlas. Ustaz ceramah, kalau tak ikhlas, itu mah kau tidak lama-lama ceramah kau, takut tidak ikhlas. Mudah-mudahan awak termasuk orang bukan yang ikhlas. Kalau ikhlas itu bahasa Arabnya mukhlis, tapi awak bukan mukhlis, mukhlasin, orang yang dijadikan Allah menjadi ikhlas. Doakan Abdul Somad supaya jadi orang yang dijadikan Allah menjadi ikhlas. Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Yang kini minta mati tak boleh, tapi kalau nyo datang kita tidak boleh lari. Oleh sebab itu awak hidup ini perbanyak bekal menghadap mati. Jangan takut mati, tapi mati jangan dicari. Kematian tak boleh dikejar. Mati itu yang mengejar kita. Ainama takunu, dimanapun kau berada. Ustaz kalau nyambi mati janganlah tunjuk kami, kata ibu-ibu. Okey, bapak-bapak kau awak tunjuk. Dimanapun kau berada. Senyum ibu-ibu. Ambo ngetes saja.
Ainama takunu, dimanapun kau berada. Kalau ambo tunjuk ibu, ambo tunjuk bapak, sebenarnya satu jari ambo nan menunjuk ibu bapak. Dan ompeknya kemana? Ompeknya kemana? Ke ambo. Kau. Bapak akan mati. Sebenarnya kau mati dulu Abdul Somad. Ibu akan mati. Waang dulu mati Abdul Somad. Ambo terserah aja. Bapak ibu duluan ambo belakangan boleh. Atau kita balik ambo belakangan. Tapi kalau nampak dari gaya-gayanya, dari sifat-sifatnya, dari bontok-bontoknya, nampaknya ambo lebih dulu. Ambo lebih dulu mentahlilkan bapak ibu. Kalau ambo lebih dulu mati, datang bapak ibu menjongok ambo ke rumah sakit, tolong bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bisik telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Cukup sekali, jangan berkali-kali. Membisikkan ke telinga berapa kali? Sekali. La ilaha illallah. Sekali. Tapi kalau lidahnya masih berkata, berapa dolar? Di mana usut tanah? Berapa kau sawit kini? Nah kau bisikkan lagi sampai akhir kalamnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Awak ingin nak membisikkan ke telinga awak saat awak mati adalah anak awak yang dari pesantren An-Najah Iqalah yang akan membacakan awak Yasin, amin, yang akan membacakan awak surah Al-Quran, amin. Mereka dari pesantren An-Najah hafal Quran, satu harinya ulang hafalannya 2 juz, 1 bulan inyo khatam 2 kali, 1 tahun inyo khatam 20 kali. Masukkan anak ke pesantren.